Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat memperingati hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada hari Pentakosta ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang setelah mendengar firman Tuhan, kita melakukannya, memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah Pentakosta. Saudara, hari ini kita memperingati satu hari raya yang sangat penting dan bersejarah di dalam kekristenan, yaitu hari Pentakosta. Di dalam kekristenan kita merayakan 5 hari raya besar, yaitu yang pertama Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Lalu kemudian Jumat Agung, atau kita memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu kemudian yang ketiga kita memperingati Paskah atau kebangkitan Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan membawa kemenangan bagi kita orang-orang percaya. Lalu kemudian kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Lalu kita memperingati Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sampai pada perayaan hari raya Kristen yang kelima, yaitu Pentakosta. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita pahami bahwa bukan hari ini baru turunnya Roh Kudus. Bukan hari ini baru Roh Kudus dicurahkan, melainkan Roh Kudus sudah dicurahkan 2000-an tahun yang lalu. Dan hari ini kita hanya memperingatinya saja. Sama seperti ketika kita memperingati Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan Jumat Agung, Paskah, kenaikan. Kita hanya memperingatinya saja. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu Pentakosta? Pentakosta artinya hari ke-50. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksudnya? Mari kita perhatikan
sejarah di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, orang Israel merayakan Paskah untuk memperingati keluarnya mereka dari perbudakan, yaitu di tanah Mesir. Setelah Paskah, mereka merayakan hari raya 7 minggu untuk memperingati pemberian 10 hukum Tuhan dan perayaan syukur panen gandum yang dilakukan setelah 49 hari, yaitu hari ke-50. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Ulangan 16 ayat 10 mengatakan, kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari raya 7 minggu artinya dihitung 7 minggu ke depan setelah hari raya Paskah. 7 minggu berarti 49 hari. Jadi setelah lewat 49 hari dan besoknya hari ke-50, itulah puncak perayaannya. Mari kita baca lagi satu ayat dalam Imamat 23 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7. Kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjanjian lama hari ke-50 itu mereka rayakan untuk memperingati pemberian 10 hukum Tuhan dan juga perayaan syukur karena panen gandum. Jadi pada hari itu mereka membawa hulu hasil mereka kepada Tuhan, atau hasil pertama dari berkat tuaian mereka. Bahkan juga dalam Imamat pasal 23 ayat 14 sudah ada aturan bahwa mereka tidak akan makan sebelum mereka membawa hasil pertama mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam Imamat 23 ayat 14 firman Tuhan mengatakan demikian. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu hari ke-50 juga diumumkan sebagai hari pertemuan kudus. Tercatat dalam Imamat 23 ayat 21. Karena hari itu adalah hari pertemuan kudus, maka pada hari tersebut tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Dan semua laki-laki diwajibkan harus hadir di tempat kudus. Kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ke-50 juga diumumkan sebagai hari bersukaria dalam Ulangan 16 ayat 15. Pada hari tersebut orang Israel mengungkapkan rasa terima kasih mereka karena berkat tuaian gandum mereka, dan sekaligus menyatakan rasa takut mereka, rasa hormat mereka kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu penjelasan tentang hari ke-50 di dalam perjanjian lama. Sedangkan dalam perjanjian baru, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 yang baru saja kita baca, menyatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, orang percaya berkumpul pada satu tempat pada hari Pentakosta. Konsep semua orang percaya pada saat itu adalah untuk memperingati Pentakosta dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya mereka berkumpul pada satu tempat. Sementara para murid-murid, para rasul, dan juga beberapa ibu dan saudara-saudara Yesus sudah 10 hari. Mereka bertekun, mereka sehati, mereka menantikan janji Bapa. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga,
Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid untuk mereka menanti di Yerusalem. Dan pada waktu itu saudara, sudah 10 hari mereka tekun dalam doa, mereka sehati, mereka menantikan janji Bapa. Dan pada saat itu Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Nah saudara, jadi kita orang Kristen sekarang memaknai hari Pentakosta dengan konsep yang baru, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan nubuat Yohanes yang tercatat dalam Lukas 3 ayat 16. Hari pencurahan Roh Kudus juga adalah penggenapan janji Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, di mana Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan memberikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai orang-orang percaya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Petrus juga menyatakan hal itu sebagai penggenapan nubuat Nabi Yoel yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 16 sampai ayat 21. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 tanda yang dapat didengar dan dilihat ketika Roh Kudus turun pada saat itu, yaitu berupa tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angin adalah gambaran dari nafas kehidupan yang dihembuskan Tuhan. Adapun sifat-sifat angin adalah sebagai udara untuk bernafas, tidak kelihatan tapi gerakannya dapat dirasakan. Ada di mana-mana dan selalu bergerak, bertiup, dan juga bisa menghasilkan tenaga yang dahsyat. Angin adalah sebuah gambaran bahwa Roh Kudus yang kita percaya hari ini kita tidak lihat, tetapi Dia ada bersama-sama dengan kita. Ia menyertai kita, Ia menghibur kita, bahkan menginsafkan kita akan kesalahan dan dosa kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedangkan api secara alamiah memiliki fungsi untuk membakar, membangkitkan tenaga, dan memberi terang. Api memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka Ia akan membakar semangat kita, membangkitkan tenaga kita, memberikan keberanian untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Selain itu, Roh Kudus juga akan menerangi jalan kehidupan kita. Dan kalau kita mau melakukan dosa, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, menyadarkan kita, sehingga kita sadar akan setiap kesalahan dan dosa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks firman Tuhan ini, ketika para murid dipenuhi Roh Kudus, maka mereka berbicara atau bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Jadi ketika Roh Kudus turun dan memenuhi para murid, mereka bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Tetapi bahasa yang mereka gunakan bukan asal mereka bicara, bukan asal mereka omong, tetapi mereka menggunakan bahasa-bahasa lain dari berbagai tempat, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, yaitu ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan juga dalam bahasa Arab. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menariknya adalah apa yang telah diberitakan oleh para murid dalam berbagai bahasa itu tujuannya sama, yaitu memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa mereka harus menggunakan berbagai bahasa-bahasa yang lain? Jawabannya adalah bukan kemauan daripada para murid sendiri. Bukan mereka asal-asal bicara, tetapi benar-benar itu datang dari Roh Kudus, bukan dibuat-buat,
seperti denominasi gereja lain yang mementingkan tentang kamu harus dipenuhi Roh Kudus, kamu harus bisa berbahasa roh dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahasa roh yang terjadi pada saat itu bukan dipelajari, bukan dibuat-buat, tetapi benar-benar itu datangnya dari Roh Kudus. Dan apa yang telah disampaikan oleh para rasul pada waktu itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain, bukan bahasa yang tidak dimengerti. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa yang lain. Dan maksud dan tujuannya adalah supaya seluruh bangsa tahu bahwa Allah sedang bekerja. Allah sedang berkarya melalui para rasul, melalui para murid, dan juga orang-orang percaya yang sedang berkumpul menantikan janji Bapa, yaitu memberikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu Roh Kudus sudah berdiam dalam diri orang percaya. Dan Allah mengharapkan agar mereka yang didiami Roh Kudus dapat mewartakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di muka bumi ini. Dimulai dari lokasi terdekat di mana orang dapat mengenal dan mengerti bahasa yang mereka pakai. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri kita sejak kita mengaku percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri orang percaya. Karena itu hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus selalu berserah dalam pimpinan Roh Kudus. Harus peka dan mengikuti arahan Roh Kudus. Jadi misalnya kita mau melakukan dosa, tiba-tiba kita sadar kalau yang kita lakukan itu adalah dosa, maka saudara, yang menyadarkan kita itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang harus kita ikuti. Jangan kita mengeraskan hati kita untuk tetap melakukan dosa. Sebab Roh Kudus salah satu perannya adalah menyadarkan kita akan dosa kita. Dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-8. Hal yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bersaksi di sini bukan bersaksi tentang pribadi kita, bukan bersaksi tentang siapa diri kita. Tetapi yang harus kita saksikan adalah tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita umat manusia. Yang berikut, saudara, kita tidak boleh malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Sebab kalau kita malu bersaksi tentang Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengakui kita di hadapan Bapanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan bagi kita, sudahkah kita melibatkan diri untuk bersaksi tentang Tuhan? Bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita? Jika belum, ini waktunya yang tepat untuk kita memulainya. Supaya melalui diri kita, Injil dapat diberitakan sampai kepada seluruh dunia. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Bersaksi tentang apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Bersaksi tentang berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersaksi tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga bisa dapat menjadi saksi melalui sikap hidup kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita yang baik, perkataan kita yang benar, yang dapat memuliakan Tuhan. Maka kita telah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Karena kalau kita malu bersaksi tentang Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan mengakui kita di hadapan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat memperingati Hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Shalom.